Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari, mahasiswa PPG Prajabatan Sosiologi Gelombang 2 Universitas Negeri Padang. Izinkan saya men mempresentasikan hasil dari pameran perayaan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran pada pembelajaran sosiologi materi gejala sosial dalam masyarakat multikultural model problem based learning. Sebelum saya mempresentasikan hasil pameran perayaan ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran, yaitu Bapak Dr. Reno Fernandes, SPD, MPD. Saya ditugaskan praktik pengalaman lapangan PPL 1 ini di SMA Negeri 5 Padang pada kelas 10 fase E1. Baiklah, berdasarkan hasil observasi permasalahan yang ditemukan, ada beberapa permasalahan yang saya temukan pada kelas 10 fase E1, yaitu yang pertama, siswa bermain HP pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu, siswa tidur di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan selanjutnya yaitu siswa juga izin keluar kelas secara bergantian pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Adapun faktor penyebabnya yaitu karakteristik peserta didik yang beragam dan butuh bimbingan, lalu pembelajaran sosiologi yang monoton dalam artian cuman ceramah gitu, menjelaskan yang membuat siswa itu bosan. Lalu ada solusi yang saya tawarkan di sini. Solusi yang saya tawarkan yang pertama yaitu eh, guru menggunakan media pembelajaran berbagi teknologi dengan menampilkan video-video pendek serta video motivasi untuk siswa itu sendiri. Yang kedua, siswa mengerjakan LKPD itu sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu belajar di luar kelas atau di lingkungan sekolah yang membuat siswa itu bisa mengekspresikan dari hasil atau dari materi yang akan diajarkan tersebut. Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 E1 ini. Yaitu kegiatan pembelajarannya itu diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan yaitu pembukaan seperti biasa ada pembukaan. Pembuka itu yaitu salam, berdoa, lalu saya menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, lalu menyiapkan alat dan bahan. Contohnya kalau saya pakai Infokus, saya harus menyiapkan proyektornya terlebih dahulu. Lalu persepsi dan motivasi. Di sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan motivasi atau memberikan motivasi kepada siswa agar siswa itu bersemangat untuk belajar sosiologi. Dan selanjutnya itu menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran hari ini. Misalnya, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran materi gejala sosial dalam masyarakat multikultural itu apa gitu. Lalu membagikan kelompok. Membagi kelompok di sini saya membagikan beberapa kelompok, 6 kelompok dalam satu kelas untuk nantinya itu ada di kegiatan inti. Selanjutnya masuk di dalam kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu memberikan stimulus dengan menampilkan video. Video tadi seperti video-video pendek, video-video gejala sosial seperti nanti ada tawuran, lalu nanti geng-geng motor. Nah, itu nanti saya tampilkan lalu mengidentifikasi permasalahan yang disajikan. Selanjutnya itu mengorganisasikan. Di sini guru membagikan LKPD dan peserta didik mengumpulkan informasi atau data yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di LKPD tersebut. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan, di mana di sini guru membimbing siswa melakukan investigasi sesuai petunjuk pada LKPD yang dibuat oleh guru itu, lalu siswa mengkaitkan dengan materi gejala sosial. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini siswa menyusun laporan, lalu menyusun laporan dari hasil diskusi
per kelompok tadi, lalu mempresentasikannya di depan kelas dan guru membimbing dan mengarahkan kegiatan tanya jawab. Selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Nah, di sini guru dan siswa sama-sama menyimpulkan dari hasil diskusi tentang gejala sosial dan ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural itu. Lalu penutup, di sini penutup, guru memberikan refleksi, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan keseluruhan dari hasil pembelajaran, lalu menyampaikan materi selanjutnya. Seperti nanti setelah gejala sosial ini selesai, kita akan mempelajari yang namanya kita akan mempelajari sosialisasi. Nah, setelah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dan ada permasalahan-permasalahan yang saya temukan di kelas 10 E1 ini, hasil di mana, hasil ini kurang memuaskan. Karena kenapa? Di sini saya mematoknya keberhasilan ini hanya 50%, karena terkendala oleh waktu dalam kegiatan pembelajaran digunakan untuk acara kegiatan sekolah. Contohnya pada saat terbimbing satu, saya mengajar itu full, tidak ada gangguan. Lalu terbimbing 2, ada gangguan, yaitu ada kegiatan sekolah seperti Isra Mi'raj dan terbimbing 3 itu guru-guru rapat. Jadi saya cuma diberi waktu setengah jam untuk memberikan tugas saja. Nah, untuk selanjutnya berarti keberhasilan, kendala, serta solusi itu akan saya perbaiki di PPL, kedua. Nah, di sini ada, beberapa dokumentasi, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 S1. Nanti setelah ini saya akan menayangkan video, pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 S1. Nah, itulah tadi hasil dari, pameran perayaan yang saya buat, pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.